Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah melalui tahun 2024 dengan berbagai capaian dan prestasi yang membanggakan. Melalui komitmen kuat terhadap penciptaan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan, Ditjen PHI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat stabilitas dunia usaha. Upah minimum menjadi instrumen penting dalam melindungi kesejahteraan pekerja. Sepanjang tahun 2024, Ditjen PHI berhasil mendukung kelahiran kebijakan upah minimum yang sejalan dengan dinamika ekonomi nasional. Kenaikan struktur dan skala upah juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Desember 2023, tercatat 64.341 perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, meningkat menjadi 68.605 perusahaan pada Desember 2024. LKS Bipartit merupakan forum komunikasi antara pengusaha dan pekerja yang bertujuan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Ditjen PHI memiliki peran penting dalam membina lembaga kerja sama bipartit di perusahaan. Sepanjang tahun 2024, jumlah perusahaan yang memiliki LKS bipartit mengalami peningkatan dari 12.999 perusahaan pada akhir tahun 2023 menjadi 16.518 perusahaan hingga akhir Desember 2024. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah salah satu pilar utama perlindungan pekerja. Sepanjang tahun 2024, Ditjen PHI berhasil meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial dengan penambahan signifikan sebanyak 4.241.807 orang. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam memperluas perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia. Ratusan karyawan pabrik sepatu di Madiun, Jawa Timur unjuk rasa menuntut pembayaran gaji. Sementara ribuan buruh di Tangerang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah. Ribuan buruh pabrik garmen di Subang, Jawa Barat Kamis siang melakukan aksi mogok dan menolak untuk bekerja. Menjaga hubungan industrial yang harmonis berarti menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul dengan cara yang adil dan damai. Hingga Desember 2024, Ditjen PHI telah berhasil menyelesaikan 4.994 kasus perselisihan melalui jalur bipartit dan mediasi oleh mediator hubungan industrial. Mediator hubungan industrial berperan penting dalam menengahi konflik antara pekerja dan pengusaha. Sepanjang tahun 2024, jumlah mediator mengalami peningkatan signifikan, memperkuat upaya penyelesaian perselisihan dengan pendekatan dialog dan musyawarah. Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama menjadi dasar penting dalam hubungan industrial. Ditjen PHI mencatat kenaikan jumlah PP dan PKB dari 55.620 perusahaan pada akhir 2023 menjadi 61.067 perusahaan pada akhir Desember 2024. Sebagai bagian dari tugasnya, Ditjen PHI telah melahirkan berbagai produk hukum sepanjang tahun 2024, meliputi peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan menteri, yang semuanya dirancang untuk memperkuat perlindungan dan hak-hak pekerja serta mendukung dunia usaha. Ditjen PHI juga meluncurkan program unggulan hubungan industrial Pancasila atau HIP. Program ini bertujuan menciptakan hubungan industrial yang berbasis nilai-nilai Pancasila, menempatkan dialog sosial dan musyawarah sebagai landasan utama dalam menciptakan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. Kami telah meluncurkan Kepmenaker nomor 76 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila.
Kepnaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Diawali tadi ada komitmen dari 7 perusahaan yang diwakili oleh manajemen maupun serikat pekerja buruh berkomitmen untuk membangun hubungan industrial Pancasila. Inti dari komitmen itu adalah yang pertama, setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian menerapkan sikap toleransi beragama antar pekerja atau buruh dan pengusaha serta sesama pekerja atau buruh. Kemudian yang ketiga, mempererat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pedoman hubungan industrial Pancasila di perusahaan, menciptakan kelangsungan berusaha dan kenyamanan bekerja berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang kelima, siap menjunjung tinggi 6 prinsip dan 2 asas hubungan industrial Pancasila. Tahun 2024 adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan sinergi, kita mampu menghadapi tantangan dan meraih pencapaian luar biasa. Mari kita songsong tahun 2025 dengan semangat baru, terus menjaga hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perlindungan bagi pekerja Indonesia. Sampai jumpa di tahun 2025 dengan harapan yang lebih tinggi dan capaian yang lebih gemilang.